Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Fauzi Hari. Kakak lulusan S1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu kakak melanjutkan S2 di Universitas Pajajaran. Kakak pernah menjadi guru matematika di SMA Mutiara Bunda Bandung. Selama menjadi guru, kakak pernah membimbing siswa kakak untuk menjadi juara 3 kompetisi Young Scientist Cup Jawa Barat. Lalu kakak sekarang bekerja sebagai dosen tetap dan kakak pernah membawa mahasiswa kakak menjadi juara 2 lomba esai mahasiswa tingkat nasional. Sekian dari kakak, yuk kita belajar. Oke, hari ini rencananya kakak pengen ngajarin teman-teman atau sharing sama teman-teman itu materi tentang matriks. Nah, terkait matriks sendiri ada kalimat atau jargon yang selalu kakak pakai untuk materi matriks ini, yaitu baskom. Ingat teman-teman, jadi kalau ingat matriks, ingat baskom. Apa sih baskom, Kak? Baskom itu baris dikali kolom. Oke, jadi kalau ingat matriks, ingatnya pasti matriks itu baris dikali kolom. Selanjutnya, materi matriks apa aja sih yang sering muncul di soal-soal UTBK? Yuk, yang pertama itu terkait perkalian dua buah matriks dengan ordo 2 kali 2. Ada yang sebelumnya pernah belajar? Kalau yang sebelumnya pernah belajar, yuk kita ingat lagi. Kalau belum, yuk kita kenalan. Jadi, kalau yang pertama, penulisan nama matriks itu harus menggunakan huruf kapital. Misalnya kita punya matriks A. Nah, A ini punya elemen. Karena ini 2 kali 2, berarti jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya juga 2. Di sini misalkan kita punya matriks A dengan elemen A, B, C, D. Lalu kita punya matriks B dengan elemen E, F, G, H. Seperti yang tadi kita udah bilang, perkalian dua buah matriks, berarti nanti akan kita kalikan matriks A dengan matriks B. Jadi kalau kita kalikan matriks A dan matriks B, ingatnya apa tadi? Kalau ingat matriks, ingat baskom ya teman-teman. Di yang pertama, di matriks pertama kita lihat bagian barisnya. Di matriks kedua kita lihat bagian kolomnya. Baris yang mana? Baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Jadi nanti seperti ini hasilnya teman-teman. A dikali E ditambah B dikali G. Jadi baris pertama dikali kolom pertama. Lanjut, kita ke baris pertama, kolom kedua. Baris pertama berarti kan AB, kolom kedua FH. Jadi A dikali F ditambah B dikali H. Selanjutnya yang bawah, teman-teman pasti bisa sendiri tebak. Ini jadi C dikali E ditambah B dikali G. Lalu ada C dikali F ditambah B dikali H. Sekarang konsepnya kita udah paham. Coba kita pakai contoh soal. Contoh, misal kita punya matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B 3, 0, 0, 2. Oke, sekarang mari kita coba kalikan kedua buah matriks A dikali B. Kali B sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0. Oke, coba kalau kita lihat dari sini berarti 1 dikali berapa ini? 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 0. Lalu sebelah sininya 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2. Selanjutnya 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 0. Lalu 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 2. Oke, hasilnya teman-teman kita lihat ini 3 ditambah 0, 3, 0 ditambah 4, 4, 9 ditambah 0, 9, dan 0 ditambah 8, 8. Oke, jadi matriks A kali B akan menghasilkan sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan elemen 3, 4, 9, dan 8. Sekarang kita mulai ke subbab berikutnya yang sering muncul di soal-soal UTBK. Oke, materi selanjutnya yang dari bab matriks yang sering muncul di soal-soal UTBK yaitu terkait determinan dan inverse matriks 2 kali 2. Oke, untuk determinan, karena kita fokusnya di matriks 2 kali 2, jadi kita tulis dulu. Misal kita punya sebuah matriks A, unsurnya seperti tadi A, B, C, D. Determinan matriks itu yang kayak gimana sih, Kak? Determinan matriks itu yang
tandanya kayak gini teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar. Nah, kalau belum belajar, ini bukan notasi nilai mutlak ya. Ini kalau di matriks namanya determinan matriks. Notasinya memang mirip. Oke. Nah, rumusnya apa? Rumusnya A dikali D dikurang B dikali C. Kak, ribet ngapalinnya? Gampang. Kalau kakak ngapalinnya, ini teman-teman. AD kurang baca. Oke. Jadi teman-teman bisa rumus determinan matriks apa? AD kurang baca. Oke? Mulai sekarang ingat ya. Jadi rumus determinan matriks itu AD kurang baca. Biar gampang. Selanjutnya kita ngebahas tentang determinan udah inverse. Inverse itu notasinya sama kayak inverse fungsi. Jadi kayak ada negatif 1. Oke. Rumus inverse matriks seperti apa? Rumus inverse matriks itu 1 per A. Nah, ini kan tadi udah tahu ya determinan matriks ya, dikali. Nah, ini kalau tadi AD kurang baca, kalau di inverse-nya ini 1 per determinan dikali. Nah, tukar AD kurang baca. Jadi AD yang kurang bacanya ditukar. Oke? Lanjutnya kalau determinan dan inverse matriks sudah, yang sering muncul berikutnya yaitu terkait sifat-sifat determinan matriks. Oke, sifat-sifat determinan matriks itu ada 5. Yang pertama, determinan dari matriks A transpose atau transpose dari suatu matriks akan sama dengan determinan matriks tersebut. Oke. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, determinan dari matriks A dikali matriks B ini akan sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Oke. Yang ketiga, determinan matriks A pangkat n itu sama saja dengan determinan matriks A dipangkatkan n. Yang keempat, determinan dari inverse matriks A sama dengan 1 dibagi determinan terakhir. Determinan dari suatu konstanta dikali matriks dengan n kali m, formulanya ini sama saja dengan K pangkat n dikali determinan A. Oke, sampai sini kakak rasa cukup. Untuk soalnya seperti apa, kita ketemu di sesi berikutnya. Oke, soal pertama ini kita akan membahas soal dari UTBK SBMPTN tahun 2019 untuk TKA Saintek. Soalnya bisa teman-teman baca di sini. Oke, dari soal yang ada di atas ini, kira-kira informasi apa aja sih yang bisa kita tahu? Informasi apa aja yang kita tahu? Pertama, matriks A ordernya 2 kali 2. Lalu matriks B, nah matriks B udah ketahuan nih, min 3 5 min 1 2 5 min 1 2. Terus matriks C 4 5 2 3. Katanya ini matriks A ini nanti memenuhi B dikali A sama dengan C. Yang ditanyakannya teman-teman itu determinan dari 2 kali matriks A inverse. Sampai sini udah kebayang belum gimana cara ngecek? Oke, kita mulai coba untuk menjawabnya. Yang pertama, dari materi yang tadi kakak udah jelasin, kira-kira apa sih yang ditanyain dulu? Jadi untuk memahami soal atau menjawab soal, yang pertama harus kita tahu adalah apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini determinan 2 kali A inverse. Berarti kita bisa pakai sifat determinan yang tadi sudah kakak jelaskan sebelumnya. Jadi kita buat sebuah reminder box di sini. Reminder box. Oke. Yang harus diingat untuk bentuk seperti ini adalah yang pertama tadi determinan K dikali A dengan ordo M kali M sama dengan K pangkat M dikali determinan A. Lalu
Tapi kan ini bentuknya inverse. Determinan inverse seperti apa? Determinan inverse juga tadi kita sudah pelajari. Determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, karena ini reminder box, mari kita buat boxnya yang merah. Karena tulisannya merah, biar kelihatan kita pakai marker warna biru. Oke, reminder box ini harus diingat karena soal yang ditanyakannya itu 2 kali A inverse dan dapat dijawab dengan materi yang ada di reminder box. Oke, informasi yang kita dapat berikutnya apa? Ini, B dikali A sama dengan C. Kita tulis dulu informasi yang kita dapat dari soal. Selanjutnya, karena ini bentuk perkalian matriks, otomatis nanti determinannya pun akan sama. Jadi determinan dari perkalian matriks B kali A sama dengan determinan matriks C. Yang ini masih ingat nggak tadi? Kita buat reminder box lagi. Oke, kalau misalnya perkalian dua buah matriks, determinan dari perkalian dua buah matriks, jadinya gimana? Masih ingat nggak teman-teman? Oke, dikali A sama dengan B. Oke, yang ini bisa kita gunakan. Jadi kalau seperti ini, kita uraikan persamaan sebelumnya atau penjelasan sebelumnya menjadi B dikali A sama dengan. Oke, sampai sini masih bisa diikutin ya, dipahamin ya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa tanya di kolom komentar juga nanti. Lanjut, sekarang kita dapat nih determinan B, determinan A sama dengan determinan C. Karena kita akan mencari nilai determinan A, kita harus tahu dulu nilai dari determinan B. Kita buat lagi reminder box, Kak. Oke. Misal kita punya matriks A dengan unsur A, B, C, D. Masih ingat tadi determinan A apa? AD kurang baca. Oke. Kita kotakin lagi K biar jadi reminder box beneran. Tetap dalam kotak. Nah, kotak ini harus diingat ya teman-teman. Oke. Oke, kita tulis ulang matriks B. Tadi matriks B itu isinya min 3, 5, 1 dan 2. Oke, berarti teman-teman, karena tadi kita sudah mengingat kembali determinan dari sebuah matriks dengan order 2 kali 2, kita bisa cari determinan dari B. Jadi determinan dari B apa? Min 3 dikali 2 dikurang min 1 dikali 5. Oke, jadi jawabannya min 6 dikurang min 5. Ini sama saja, min 6 ditambah 5 min 1. Jadi determinan B kita udah tahu, determinan B itu min 1. Selanjutnya kita akan mencari determinan dari matriks C. Oke, kita tulis ulang matriks C. Matriks C tadi elemennya 4, 5, 2, 3. Oke, berarti determinan dari matriks C sama dengan 4 dikali 3 dikurang 5 dikali 2. Lalu 12 dikurang 10 sama dengan 2. Balik lagi ke yang tadi, kita tahu bahwa determinan matriks B dikali determinan matriks A sama dengan determinan matriks C. Tadi determinan matriks B kita dapat nilai min 1 dikali determinan A sama dengan 2. Berarti determinan A sama dengan 2 dibagi min 1. Determinan A sama dengan minus 2. Sampai sini kita sudah dapat determinan A, tapi yang akan kita cari itu determinan 2 kali A inverse. Kita akan selesaikan cari 2 kali A inverse. Nah, determinan dari 2 kali A inverse itu kita udah tahu, jadi karena A nya itu berukuran atau ordernya 2 kali 2, maka inverse nya juga 2 kali 2. Ini 2 pangkat 2 kali determinan dari A inverse. Nah, jadi 4. Determinan A inverse tadi kita sudah tahu 1 per determinan A. 4 dikali 1 per negatif 2. Jadi jawabannya negatif 2. Ada nggak di opsi yang negatif 2? Ada, poin A. Jadi teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, pilih jawabannya negatif 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sekarang soalnya dari UTBK SBMPTN tahun 2019 TK Saintek.
kode soal yang sama berarti ya, untuk di ujian yang sama juga. Dan kebetulan kalau kita lihat bentuk soalnya itu mirip atau sejenis teman-teman. Seperti biasa, hal pertama yang harus kita tulis ketika kita mendapatkan sebuah persoalan yang harus diselesaikan adalah menulis informasi yang kita tahu dari soal. Oke, diketahui. Apa saja diketahui? Yang pertama, matriks B itu matriks dengan order 2x2 dengan elemen 2, min 1, min 3, dan 2. Oke. Lalu matriks C itu min 7, 2, 0, 4. Oke. Jika matriks A berorder 2x2, oke, matriks A ordernya kita tahu 2x2 teman-teman. Memenuhi persamaan. Nah, ini terpenuhi persamaannya. A pangkat 3 ditambah B sama dengan C. Sekarang yang ditanyakannya 3 kali A inverse determinan. Mari kita mulai menjawab. Seperti biasa, yang perlu kita lakukan ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Yang kita cari ini determinan dari 3A inverse. Terus kalau kita sudah tahu masalahnya apa, kita ingat lagi modal apa yang kita punya. Tadi kita udah belajar. Mari kita ingatkan lagi di numerator box. Yang pertama itu determinan dari suatu konstanta dikali matriks bijur sangkar dengan order m kali n kan menghasilkan atau nilainya akan sama dengan konstanta tersebut dipangkatkan dengan n dikali determinan dari K. Lalu determinan dari A inverse kan sama dengan 1 per determinan A. Oke, yuk kita kotakin lagi biar jadi reminder box. Selanjutnya, kesamaan apa yang kita punya? Modal apa lagi yang kita punya? Ini A pangkat 3 ditambah B sama dengan C. Oke, B kita udah punya, C udah kita punya. Ya berarti kalau kita cari A pangkat 3, A pangkat 3 sama dengan C dikurang B. Oke, tahu ini dari mana teman-teman? Perpindahan ini terjadi karena kedua ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan, dikurangi oleh matriks B. Jadi yang di sini B-nya habis, yang di sebelah kanan menjadi C dikurang B. Oke, sekarang kita tulis matriks C-nya tadi min 7, 2, 0, 4 dikurang 2, min 1, min 3, 2, 2, min 1, min 3, 2. Oke. Nah, kalau misalnya pengurangan pada matriks, tinggal operasikan saja yang posisinya seletak. Seletak yang seperti apa? Di sini min 7, berarti di sini 2. Jadi min 7 dikurang 2 itu min 9. 2 dikurang min 1 itu 3. 0 dikurang minus 3 itu 3. 4 dikurang 2 itu 2. Oke, kita punya A pangkat 3 sama dengan min 9, 3, 3, 2. Berarti kita bisa dapatkan determinan dari A pangkat 3 min 9 dikali 2 dikurang 3 kali 3. Kenapa kayak gini? Kalau teman-teman lupa, kita tulis lagi reminder boxnya di sini untuk determinan A sama dengan AD kurang baca. Selalu diingat ya teman-teman ya. Bob, ini tulisan reminder boxnya sama. Jadi ini sudah dapat hasilnya sama dengan minus 18 dikurang 9 sama dengan minus 27. Oke, karena yang kita cari 3 kali A inverse. Nah, sementara kita punya ini dari reminder boxnya, berarti kita bisa tambah teman-teman. Jadi determinan A pangkat N sama saja dengan determinan A pangkat dipangkatkan N. Oke, 2 poin ini yang teman-teman ingat, karena dengan 2 poin ini nanti kita bisa dapat hasilnya. Determinan A pangkat 3 sama dengan determinan A dipangkatkan 3. Tadi ini kita dapat minus 27. Berarti kita cari ini suatu bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya minus 27. Kita sudah dapat determinan A. Selanjutnya ya, kita selesaikan. Jadi determinan 3 kali
A inverse sama dengan, ingat tadi yang di atas sana berarti sama saja 3 kali A nya itu ordernya, karena ini bentuk 2 kali 2 hanya juga 2 kali 2 jadi 3 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Ini sama dengan 9. Determinan A inverse tadi satukan determinan A. 9 determinan A tadi kita dapat minus 3. Jadi jawabannya minus 3. Ada nggak di opsinya? Ada di poin A juga. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3 di SBMPTN tahun 2018, Matematika Dasar kode 517. Oke, kalau pertama yang seperti biasa yang harus kita ketahui ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah adalah dengan mengetahui informasi apa yang kita miliki. Oke, informasi apa yang kita dapat dari soal? Yang pertama, jika A sama dengan A1, B2, A. Lalu B sama dengan A1, 1, 0. Lalu A dikali B sama dengan 10, A14. Tanyakan itu nilai AB. Oke, kita udah tahu kalau tadi di dua soal berikutnya kita membahas tentang inverse, tapi sekarang enggak, kita akan membahas tentang kesamaan matriks. Untuk itu, reminder yang harus kita ingat bukan formula seperti tadi. Karena kakak nggak akan pakai warna merah, kakak mau pakai warna biru ya. Reminder boxnya, dua buah matriks akan dikatakan sama jika ordonya sama dan nilai elemen terletak sama. Oke, mari kita hasil kotak dulu. Tidak lupa kotak yang sampai sekarang sudah masuk soal ketiga tidak pernah kotak ya teman-teman. Oke, nah perhatikan kalimat-kalimatnya. Jika dua buah matriks akan dikatakan sama jika ordonya sama dan nilai dari elemennya serta sama. Oke, sekarang kita punya matriks A, matriks B, dan perkalian matriks AB. Mari kita coba jabarkan atau uraikan perkalian matriks A dengan matriks B. Matriks A kali B itu sama dengan A1, B2 dikali A1, 1, 0. Masih ingat kalau perkalian matriks, ingatnya apa tadi teman-teman? Baskom, baris dikali kolom. Jadi kita tinggal kalikan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Yuk kita kalikan yuk. A dikali A kuadrat. Lalu 1 dikali 1, 1. A dikali 1, A tambah 1 dikali 0, 0. B dikali A, AB. Lalu 2 dikali 1, 2. B dikali 1, B. 2 dikali 0, 0. Oke, dari sini kita dapat hasilnya itu A kuadrat plus 1, AB plus 2, A ini B. Ini yang hasil kita cari sendiri perkalian matriksnya. Selanjutnya, nah kita punya nilai nih, matriks A kali matriks B 10, A 14, B. Nah, dua buah matriks ini akan bernilai sama jika ordonya sama dan nilai dari elemen yang serta sama. Oke, kita cek ordonya udah sama belum? Sama ya, 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, tinggal kita cari elemen yang serta. Nah, kalau elemen yang serta berarti ini A kuadrat plus 1 haruslah sama dengan 10 dan AB plus 2 sama dengan 14. Tapi jangan tertipu karena kita di sini akan menyelesaikan atau hanya mencari nilai AB. Kita tidak perlu mencari nilai A kuadrat karena kebetulan sudah ada AB di sini. Berarti kita tinggal cari posisi yang serta. Di sini kita tulis lagi. Ini 10 A 14 B. Berarti 14 harus sama dengan AB plus 2. Bisa kita dapat kalau ada dari situ? Bisa ya.
Oke, 14 sama dengan AB ditambah 2. 14 dikurang 2 sama dengan AB. 12 sama dengan AB. Oke, kita udah dapat jawabannya. Ada nggak di pilihannya? Oke, di opsi C ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 di ujian mandiri di kampus Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Mata pelajaran matematika dasar dengan kode 585. Nah, yang diketahui di sana ada sebuah matriks P dengan order 2x2 dengan elemen cos X, 2 cos X, sin X, dan tan X, di mana X-nya itu berada di antara 0 dan P. Lalu jika determinan P itu dinyatakan dengan notasi determinan P, maka banyaknya X yang memenuhi persamaan determinan P sama dengan 0 adalah berapa? Oke, kita akan coba. Tadi informasi yang kita dapat dari soal yaitu kita punya sebuah matriks P dengan order 2x2, lalu elemennya cos X, 2 cos X, sin X, dan tangan X. Lalu yang ditanyakan itu berapa banyaknya X ketika determinan P-nya sama dengan Oke, seperti soal-soal sebelumnya, tidak lupa kakak ingatkan bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam matematika kita harus mengingat kembali materi apa yang bisa kita gunakan sebagai modal untuk menjawab permasalahan tersebut. Materi apa yang bisa kita gunakan? Pertama, tangan X ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti ya teman-teman. Biar bentuknya enak karena tangan X di sini sendiri, sementara ini ada sin dan cos. Jadi kita bikin tangan X-nya berubah menjadi sin X per cos X. Selanjutnya, kita ketahui berikutnya adalah determinan P sama dengan 0. Oke, determinan P sama dengan 0. Untuk sekedar mengingatkan materi yang sebelumnya, kita tulis lagi di reminder box bahwa determinan dari sebuah matriks A dengan misal A dengan elemen A, B, C, D, maka determinan dari matriks A itu tadi D kurang baca ya, berbeda, kasih warna biru. Kalau warna kayak gini teman-teman jadi lebih gampang hafal. Oke, determinan matriks P harus sama dengan 0. Oke, berarti kalau di sini yang A yang mana? A yang cos X, B 2 cos X, C sinus X, D tangan X. Tangan X nya tadi nanti kita ubah. Berarti untuk determinan matriks P itu akan kita dapat dari cos X dikali tangan X dikurang sin X dikali 2 cos. Oke teman-teman, sampai sini tidak ada masalah. Tan X nya tadi kita akan ubah cos X dikali sinus X bagi cosinus X kurang 2 sinus X cosinus. Ini bisa kita coret, jadi didapat sinus X dikurang 2 sinus X. Ini kita bisa ubah, kita faktorkan jadi 1 dikurang 2 cos X. Nah, kita tahu bahwa ini akan sama dengan 0. Maka karena ini bentuknya perkalian, akan ada yang menyebabkan perkalian ini menjadi 0. Bisa jadi ini yang bernilai 0 atau ini yang bernilai 0. Oke, jadi kalau ini bisa kita jabarkan lagi, bisa kita uraikan. Jadi 1 sama dengan 2 cos X setengah sama dengan cos X. Nah, kita dapat jadi berapa cos X yang akan bernilai setengah sehingga nanti menyebabkan determinan P akan bernilai 0. Kalau kita cari sinus X yang menghasilkan nilai 0 sehingga nanti determinan P nya juga akan bernilai 0. Oke, kita lanjut. Sekarang karena kita tahu bahwa X berada di antara 0 dan P, coba teman-teman ingat lagi berapa sinus X yang menghasilkan nilai 0 dan berada di antara 0 dan P.
B. Oke. Kalau teman-teman lupa, kita bisa ingatkan. Kita ingat kembali seperti ini teman-teman. Ini bentuk sinus X dan kosinus X yang akan kita cari. Ini ada sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Nah, sinus X akan di sini. Kalau teman-teman bingung, kita tulis tengah dulu semua biar ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya sekalian. Barangkali ada yang lupa tentang materi sudut istimewa pada trigonometri. Ini akar 0, 1, akar 2, akar 3, akar 4. Ini akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Sehingga nanti nilainya jadi seperti ini. Sinus X 0, 30, 45, 60, 90. Ini jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, ini reminder aja buat teman-teman ingat lagi, barangkali ada yang lupa materi tentang trigonometrinya. Terus di bagian trigonometri juga harus kita ingat ada yang namanya kuadran 1, 2, 3, 4. Di sini semua bernilai positif. Di sini hanya sinus yang bernilai positif. Di sini hanya tang yang bernilai positif. Di sini hanya kosinus yang bernilai positif. Kalau kakak dulu ingatnya, biar ingat adalah semua sindikat bertangan kosong. Oke, kalau udah ingat kayak gini, berarti kita bisa cari kosinus sinus X yang menghasilkan nilai 0 pada interval ini. Berarti ada di 0 derajat, dan nanti kan dibalikin ya teman-teman ketika di kuadran 2 nya, dan nanti kita dapat X nya di sini kita pakai warna hitam aja. Sinus X sama dengan 0, maka jika dan hanya jika X sama dengan 0 dan 180. Lalu untuk kosinus X sama dengan setengah, ini untuk interval 0 sampai dengan pi hanya akan dipenuhi oleh sudut saat X sama dengan 60. Jadi jawabannya banyaknya X yang memenuhi, kita hitung bareng-bareng 1, 2, dan 3. Ada nggak 3 jawabannya teman-teman? Ada di opsi B. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal terakhir yang akan kita bahas hari ini. Oke, soal terakhir yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah soal UTBK SBMPTN tahun 2019 TK Saintex. Yang pertama, kita tulis dulu informasi yang kita dapat dari soal. Kita ketahui dari soal yang pertama, matriks B dengan order 2 kali 2 dengan elemen 1, min 4, 5, min 2. Selanjutnya berlaku A kuadrat tambah B adalah A kuadrat tambah B sama dengan 3, 2, 4, min. Yang ditanyakan pada permasalahan kali ini adalah determinan dari matriks A pangkat 4. Oke, kita udah dapat informasi, kita udah tahu masalahnya apa, kita tinggal cari solusinya. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus ingat lagi materi apa yang bisa kita jadikan sebagai modal. Kalau melihat seperti ini, karena bentuk pangkat dalam determinan matriks, kita bisa ingat, kita tulis lagi di reminder box bahwa determinan A pangkat N dengan determinan A pangkat N. Sebelum sini, coret apa ya teman-teman? Lanjut, informasi yang kita tahu bahwa A kuadrat ditambah B sama dengan 3
min 2, 4 min 1. Karena kita akan mencari determinan dari matriks A pangkat 4, kita akan cari dulu ini A kuadrat sama dengan 3 min 2, 4 min 1 dikurang B. Maka A kuadrat sama dengan 3 min 2, 4 min 1 dikurang 1 min 4, 5 min 2. Sehingga nanti kita dapat A kuadrat itu 3 dikurang 1, 2 min 2 dikurang minus 4 jadi 2, 4 dikurang 5 minus 1, min 1 dikurang minus 2 jadi 1. Kita dapat A kuadrat. Kita bisa dapat determinan A kuadrat. Oke, determinan A kuadrat tadi masih ingat, kita tulis lagi di remainder box kalau lupa. Kalau udah ingat, kayaknya teman-teman bisa banget ngapalin untuk determinan untuk matriks 2x2 ini dengan ingat tadi determinan matriks A itu AD kurang baca, teman-teman ya. Ini tidak lupa atau tidak lelah kakak sampaikan kembali jadi tentang determinan matriks, sehingga determinan matriks dari A kuadrat adalah 2 kali 1 dikurang 2 kali min 1. Ini nanti dapat determinan dari matriks A kuadrat sama dengan 2 dikurang minus 2 sama dengan 4. Kalau teman-teman ingat bentuk pangkat, berarti kalau misalnya pangkat 4, kita tulis lagi di sini jaraknya ditambah. Oke, berarti kalau seperti itu kita bisa bikin integral determinan A kuadrat dikuadratkan sama dengan determinan A pangkat 4. Ini dapat dari yang atas, teman-teman, kita balikan. Jadi determinan A kita dapat 4 dikuadratkan sama dengan determinan A pangkat 4. 16 dengan determinan A pangkat 4. Ada nggak 16 di opsinya? Ada di opsi C. Oke, sekian pertemuan dengan kakak. Kalau masih mau belajar sama kakak, nanti tinggal hubungi di channel ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum hari ini.